Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir dalam simulasi pencegahan kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dengan subtopik pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Sebelum kita mulai simulasi, kita cek dulu kelengkapan permainan kita ya. Ini ada background yang akan kita gunakan untuk permainan. Selanjutnya ada 3 kartu di sini. Yang biru pesan, yang kuning ini nanti materi, yang merah berisi sanksi. Kemudian di sini ada undian dan ada penentu langkah. Sudah jelas Bapak dari semua? Sebelum kita mulai simulasi pada malam hari ini, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat, kita dari dulu ya Bapak Ibu. GN rasa berkah Bersama untuk kebaikan hidup. Aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Bersama kita lindungi anak, perangi kekerasan seksual. Anak bahagia Indonesia jaya. Satu kita jaga, dua kita lindungi masa depan. Bangsa kita bergerak bersama. Untuk bahagia bangsa di tangan mereka. Satu suara mari kita serukan kejahatan kekerasan seksual pada anak. Terima kasih, luar biasa sekali. Baik, sebelum kita mulai, kita tentukan terlebih dahulu. Di sini kita akan mulai permainan dengan 1 kali putaran atau waktu. Putaran. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan 1 kali putaran ya. Sebelumnya, karena kalau nggak sayang, perkenalkan nama saya Desi sebagai fasilitator. Halo, saya ada narasumber. Terima kasih, saya Pak Tanong sebagai narasumber. Terima kasih. Ya, sebelah kanan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Isna sebagai penulis. Silakan pemain 1. Ya, saya peserta nomor 1, nama saya Agus. Silakan pemain 2. Hai. Halo. Saya pemain nomor 2, nama saya Pak Bo. Terima kasih. Halo. Saya pemain nomor 3 dengan nama Ibu Wandini. Terima kasih. Halo. Hai. Perkenalkan saya Doni, pemain nomor 4. Terima kasih. Untuk penonton silakan diperkenalkan. Hai semua. Perkenalkan, saya Ibu Tuti sebagai penonton. Terima kasih. Silakan pemain. Halo. Hai. Perkenalkan nama saya Devi sebagai penonton. Terima kasih. Halo. Hai. Perkenalkan saya Dirwana sebagai penonton. Terima kasih. Hai. Halo. Perkenalkan, saya Susiase sebagai penonton. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas perkenalannya. Semoga menambah kedekatan kita ya. Selanjutnya kita langsung mulai permainan. Silakan pemain 1 diambil undian dan penentu langkah. 7. Silakan diperlihatkan Ya, Ya. untuk penentu langkahnya. Kita Kita hitung bersama-sama ya. 6, 7. Silakan dibacakan pemain 1. saya bacakan ya, saya sebagai peserta nomor 1. Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimpa anak dari kelompok mana saja, baik anak orang kaya maupun anak miskin, anak perempuan maupun anak laki-laki, ada anak sekolah maupun anak jalanan dan sebagainya. Menurut Anda, faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? Yang bisa lagi ya, soalnya panjang. Menurut saya nomor 1, menurut saya terjadinya anak tersebut kejahatan tadi, orang tua harus waspada. Demikian, terima kasih. Terima kasih pemain 1 dari pemain yang lain. Silakan pemain 4. Baik, saya pemain nomor 4 menanggapi
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu faktor pertama. Terima kasih. Silakan pemain tiga. Baiklah, saya menanggapi materi nomor 7. Untuk mencegah kejahatan seksual pada anak, kita memberikan pengarahan pada anak untuk cara berpakaian. Terima kasih. Terima kasih pemain tiga. Silakan pemain tiga. Ya, mengambil materi nomor 7, faktornya yaitu bagaimana faktor di antaranya adanya kesempatan. Terima kasih. Dari penonton, silakan Ibu Tuti. Terima kasih, saya menanggapi materi nomor 7. Itu pendapat saya untuk dalam terjadinya seksual, yaitu kita harus belajar dan berpakaian dengan rapi, dan kita harus menjaga pergaulan kita supaya tidak jadi seksual. Terima kasih. Baiklah, saya akan menanggapi dari materi tadi. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah bisa dari faktor media juga. Jadi apa yang ditonton itu juga bisa menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Mewana. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan jawaban dari narasumber. Silakan Pak narasumber. Terima kasih untuk jawaban tadi. Sebenarnya benar yang utama dari faktor dalam dan dari luar. Dari dalam ya, dari dalam keluarga itu bisa menimbulkan. Ya juga dari luar, mulai dari tontonan tiap hari yang ada di HP maupun di televisi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak narasumber atas jawabannya. Untuk mengingatkan anak-anak kita untuk selalu menjaga diri, kita menyanyi bersama-sama, oke Bapak Ibu, silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satukan boleh, satukan boleh, tangan kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh untuk bersaudara. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar bila malam apa. Kembali. Kita lanjut ya. Untuk pemain 2, silakan diambil nomor undian terlebih dahulu. Nah, Nomor 6 ya. oke. Untuk satu langkahnya kita hidup bersama-sama. 5, 6. Saya mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Pergi Belajar. Saya nyanyikan ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar dan penuh semangat, kita selalu teguh Bapak. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau mengikuti mari. Terima kasih pemain 2 luar biasa sekali. Kita lanjutkan pemain 3, silakan diambil undiannya. Nomor 13. Bisa disebut sama-sama. 10, 11, 12, 13. Saya bacakan. Kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Namun ada tempat-tempat yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Sebutkan mana saja tempat tersebut. Sudah paham? Kalau menurut saya, tempat-tempat yang sering dilakukan kejahatan seksual pada anak itu terutama mungkin di lingkungan rumah atau di rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih pemain Pak 3. Selanjutnya ada, silakan pemain. Baik, saya pemain nomor 4 menanggapi untuk tempat-tempat yang dilakukan kejahatan seksual itu biasanya malah terjadi di tempat keramaian. Terima kasih. Pemain 2, silakan. Menurut saya di sini orang mengambil menurut saya tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk kejahatan saudara di mana saja kita bisa terutama tempat sepi yang tidak ada orang lain. Terima kasih. Terima kasih pemain 2.
Kemudian pendapat saya terjadinya dari tadi nomor 13 itu sebagai wartawan juga harus waspada terhadap anak di tempatnya, misalnya di keramaian juga bisa, tempat-tempat yang sepi juga bisa. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan satu dari penonton, mungkin silakan. Menurut pendapat saya, tempat-tempat yang biasanya jadi tempat pelecehan seksual itu biasanya di tempat keramaian yang punya kerumunan orang. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab tentang tempat terjadinya kejahatan seksual. Tempat terjadinya kejahatan seksual menurut saya di mana saja asal ada kesempatan kejahatan seksual dapat dilaksanakan. Terima kasih. Luar biasa, namun lebih lengkapnya kita dengarkan jawaban dari narasumber. Silakan narasumber. Terima kasih. Dan dari jurnal juga kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja. Bahkan di tempat yang paling anggap kita paling aman itu bisa di rumah itu kemungkinan bisa sekali. Bahwa di keramaian juga bisa. Terima kasih. Sudah cukup jelas, ya? Kita lanjutkan ke pemain 4. Silakan diambil ujiannya. Nomor 19. Kita ikut bersama-sama ya. 15, 15. 16, 17, 18, 19. Silakan dibacakan. Mendapatkan pesan, saya bacakan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Tidak perlu terletakkan model dengan baju atau celana ketat dan terbuka menjaga bagian tubuh yang wajib dilindungi dan dijaga. Jelas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemain 4 sudah menyampaikan pesannya. Kita sudah main dalam satu kali putaran sesuai kesepakatan kita di awal tadi. Berarti simulasi kita pada malam hari ini selesai. Sebelum kita akhiri pada simulasi pada malam hari ini, kita dengarkan rangkuman dari Mbak Radla. Silakan. Terima kasih waktunya untuk berjumpa. Saya di sini akan membacakan referensi simulasi kali hari ini. Simulasi pencegahan kejahatan seksual pada anak dengan topik Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual pada Anak dengan subtopik pencegahan kejahatan seksual pada anak. Kelompok yang aksa berkah bertempat di gedung RW 03 dengan waktu permainan 1 kali putaran. Dengan fasilitator Mbak Desi Nur Fatimah, natulis saya sendiri Agil Krisna ini, narasumber dari Pak Tono dengan pemain Pak Agus, Pak Bowo, Bu Angini, Mas Doni, dan penonton Ibu Tuti, Mbak Devi, Bu Nirwana, dan Bu Siasi. Pemain nomor 1 mendapatkan undian nomor 7. Kejahatan seksual pada anak bisa terjadi pada siapa saja. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual? Untuk jawaban dari pemain 1, apapun itu, jadi harus tetap waspada. Tanggapan pemain 3 dari cara berpakaian, kemudian pemain 4 menanggapi bahwa faktor pergaulan, lalu pemain 2 menanggapi kejahatan bisa terjadi di mana saja, yang penting ada kesempatan. Kemudian dari penonton, dari Bu Tuti, kita harus membatasi pergaulan anak agar tidak terjadi kejahatan seksual. Kemudian dari Bu Nirwana, ada jawaban bahwa faktor terjadinya kejahatan seksual bisa dari media sosial, karena media sosial dapat diakses dengan bebas. Kemudian jawaban dari narasumber menjelaskan bahwa kejahatan seksual pada anak bisa terjadi pada siapa saja, karena terdapat faktor dari dalam maupun dari luar. Kemudian pemain 2 mendapatkan kartu sanksi untuk menyanyikan lagu Pergi Belajar. Pemain nomor 3 mendapatkan undian nomor 13, yakni kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja, namun ada tempat-tempat yang sering dijadikan sebagai kejahatan seksual. Tempat-tempat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Sebutkan mana saja tempat tersebut. Pemain nomor 3 menjawab bahwa kejahatan seksual bahkan bisa terjadi di lingkungan yang kita anggap aman, yakni rumah. Kemudian pemain nomor 4 menanggapi bahwa kejahatan seksual bisa terjadi di tempat-tempat keramaian. Lalu pemain nomor 2 menjawab bahwa kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja.
khususnya tempat-tempat sepi. Lalu nomor 1 memberikan jawaban bahwa kejahatan seksual dapat terjadi di tempat ramai maupun tempat sepi. Tanggapan dari penonton ada dari Mbak Devi, yakni kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di tempat keramaian yang banyak kerumunan orang. Lalu tanggapan dari Bu Sri, kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja, yang penting ada kesempatannya. Kemudian jawaban dari narasumber, kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan dapat terjadi di rumah kita sendiri yang kita anggap aman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemain nomor 4 mendapatkan undian nomor 19, yakni kartu pesan, yang dimana mengatakan bahwa berpakaianlah yang rapi dan sopan, tidak perlu termakan dengan modernisasi, jangan tergoda menggunakan pakaian yang ketat dan terbuka, serta jaga bagian tubuh kita agar tetap bersih. Terima kasih. Terima kasih untuk Matulen atas waktunya dan membacakan lakukan simulasi pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan simulasi kapan lagi nih? Kita sepakati dulu. Seminggu lagi. Minggu depan bagaimana? Ya. Setuju. Oke, baik, kita sepakati 1 minggu lagi kita ketemu di sini lagi, nggih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apa? Kita ini orang tua hebat.